Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamyiz, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di RAIP Raden Mas Said Surakarta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menyampaikan tugas materi pembelajaran fikih tentang mandi wajib setelah haid. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Al-Quran dan hadis Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW telah mengatur tentang kebersihan dan kesucian badan dari najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan seorang perempuan agar sah ibadah yang dilakukannya. Sebelum membahas tentang cara mandi wajib setelah haid, terlebih dahulu kita pahami tentang 1. Pengertian mandi wajib karena haid. 2. Hukum mandi wajib setelah haid. 3. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. 4. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Dan 5. Tata cara mandi wajib. Pengertian mandi wajib setelah haid. Mandi wajib setelah haid atau junub adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Haid menurut bahasa adalah aliran atau mengalir, sedang menurut istilah adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan bukan karena penyakit atau kelahiran. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu antara merah dan kuning. Warna darah ini biasanya dialami selama haid. Haid dialami secara rutin setiap bulan. Lama haid pada umumnya 6-7 hari. Perempuan yang sedang haid berarti sedang B. Hukum mandi wajib. Seorang perempuan yang telah selesai haid hendaklah segera mandi. Mandi wajib setelah haid disebut mandi besar. Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Tawaf. 4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. 5. Masuk ke dalam masjid. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. 1. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikhram dan wukuf di padang Arafah bagi yang sedang tindak haji. 3. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Belajar ilmu agama. 5. Mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. 6. Menyampaikan kajian dan kegiatan lainnya yang tidak dilarang Allah. 7. Menyentuh ponsel atau tablet yang ada konten Al-Quran. 8. Makan dan minum bersama wanita haid. Tata cara mandi wajib setelah haid. 1. Mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, bukan air mustakmal. 2. Mandi wajib tidak boleh dilakukan sampai melewati waktu sholat fardu berikutnya berlalu. 3. Ketentuan mandi wajib sesuai syariat Islam meliputi A. Rukun mandi wajib. B. Sunnah mandi wajib.
Beberapa perbuatan yang disunahkan melaksanakan mandi wajib. A. Membaca basmalah pada permulaan mandi. B. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum masuk ke tempat air. C. Memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu di kemaluan dan tubuh. D. Mendahulukan organ-organ wudhu sebelum organ tubuh lainnya. E. Berwudhu sebelum mandi. Dan F. Dilaksanakan secara berurut-urut. Urutan mandi wajib yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW: 1. Membaca basmalah bersama dengan niat. 2. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum masuk ke tempat air. 3. Menghilangkan kotoran pada badan yang menghalangi datangnya air kepada kulit. 4. Membersihkan kemaluan atau beristinja. Gunakan tangan kiri saat beristinja. 5. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. 6. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan disiramkan ke akar-akar rambut kepala. Urutan mandi wajib dicontohkan Rasulullah. 7. Menyiram atau mengguyur air kepala untuk pertama kali sebanyak 3 kali. Mendahulukan anggota-anggota badan sebelah kanan. 9. Mengguyur air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. 10. Tidak minta tolong orang lain kecuali ada uzur atau hal. 11. Mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air mandi. 12. Tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.